Terletak di pantai barat Afrika, menghadap langsung ke Samudra Atlantik, Luanda adalah ibu kota Angola sekaligus kota terbesar dan pusat ekonomi negara tersebut. Kota ini adalah simbol kekuatan, ketahanan, dan kebangkitan sebuah bangsa yang pernah dilanda konflik, namun kini melangkah maju menjadi salah satu kota paling dinamis di benua. Luanda didirikan pada tahun 1576 oleh penjajah Portugis sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting dalam jalur kolonial. Selama berabad-abad, kota ini menjadi saksi bisu dari era perdagangan budak dan kolonialisme, hingga akhirnya Angola meraih kemerdekaannya pada tahun 1975. Setelah kemerdekaan, Luanda menghadapi tantangan besar, terutama akibat perang saudara yang berlangsung selama beberapa dekade. Namun, di tengah keterpurukan, kota ini mulai bangkit perlahan dengan semangat pembaruan dan rekonstruksi. Saat ini, Luanda adalah kota yang mencerminkan kontras yang mencolok antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, kita bisa menemukan gedung pencakar langit modern, hotel-hotel mewah, dan kawasan bisnis yang sibuk. Di sisi lain, pasar-pasar tradisional, rumah-rumah bergaya kolonial, serta seni dan budaya lokal tetap kuat dan hidup di tengah arus globalisasi. Marginal de Luanda, boulevard yang indah di sepanjang pesisir, menjadi salah satu ikon kota ini. Tempat ini populer bagi penduduk lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati pemandangan laut, restoran seafood, dan suasana kota yang semarak. Sebagai jantung ekonomi Angola, Luanda memainkan peran penting dalam industri minyak dan gas, komoditas utama negara ini. Kota ini juga menjadi pusat perbankan, perdagangan, konstruksi, dan telekomunikasi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan infrastruktur yang belum merata, Luanda terus menarik investasi asing dan mengalami pertumbuhan yang menjanjikan. Proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan perumahan terus dilakukan untuk membenahi. Luanda bukan hanya soal bisnis dan pembangunan, tapi juga pusat budaya yang sangat kaya. Kota ini memiliki berbagai museum, seperti Museum Nasional Sejarah Alam dan Museum Angkatan Bersenjata, yang menyimpan cerita panjang sejarah Angola. Musik dan tarian tradisional seperti kizomba dan semba berakar kuat di kota ini. Kehidupan malam di Luanda pun penuh warna, dengan bar-bar tepi pantai dan acara musik live yang menggambarkan semangat rakyat Angola yang hangat dan penuh semangat. Bagi wisatawan, Luanda menawarkan pengalaman unik. Selain kota tuanya yang memikat, wisatawan dapat menjelajahi Pulau Musulo, surga kecil yang hanya beberapa menit dari pusat kota, dengan pantai pasir putih dan air jernih yang ideal untuk berenang dan bersantai. Luanda adalah contoh nyata bagaimana sebuah kota bisa bangkit dari masa lalu yang kelam menjadi simbol harapan dan kemajuan. Dengan kombinasi sejarah, budaya, dan modernitas, Luanda tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga bagi mereka yang ingin mengenal Afrika dari sisi yang lebih hangat, kuat, dan penuh. Di balik kilauan gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan utama Luanda, terdapat realita kehidupan yang lebih kompleks. Kota ini adalah potret nyata dari tantangan urbanisasi cepat di negara berkembang, di mana modernisasi berjalan beriringan dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang mencolok. Salah satu fakta mengejutkan tentang Luanda adalah tingginya biaya hidup. Selama bertahun-tahun, Luanda bahkan pernah disebut sebagai salah satu kota termahal di dunia bagi ekspatriat. Harga barang kebutuhan pokok, makanan impor, hingga perumahan bisa melambung sangat tinggi, bahkan melebihi kota-kota besar seperti London atau New York. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada impor, infrastruktur distribusi yang terbatas, dan fluktuasi mata uang lokal. Bagi kalangan kelas menengah ke atas dan pekerja asing, fasilitas mewah memang tersedia. Namun bagi banyak warga lokal, terutama yang tinggal di kawasan kumuh, keseharian adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di pinggiran kota Luanda, banyak warga tinggal di permukiman informal atau musekues, yakni area padat penduduk dengan akses terbatas ke air bersih, sanitasi, dan listrik. Meski pemerintah telah berusaha merelokasi sebagian warga ke proyek perumahan baru, masalah ini masih jauh dari selesai. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlihat jelas. Di satu sisi, terdapat kawasan elit dengan apartemen modern, pusat perbelanjaan, dan restoran internasional. Di sisi lain, banyak anak-anak yang harus membantu keluarga mereka dengan bekerja di jalanan atau menjual barang di pasar.
Kemacetan lalu lintas di Luanda juga menjadi bagian dari realita harian. Jalan-jalan utama sering padat, terutama pada jam sibuk. Infrastruktur transportasi publik masih terbatas, sehingga banyak warga bergantung pada kendaraan pribadi atau taksi informal. Namun, pemerintah Angola terus berupaya memperbaiki kondisi ini melalui proyek pembangunan jalan baru, rel kereta, dan sistem transportasi terpadu. Meskipun hidup tidak selalu mudah, semangat dan ketangguhan rakyat Luanda adalah sesuatu yang patut diacungi jempol. Di tengah keterbatasan, mereka tetap menjalani hidup dengan penuh kreativitas dan solidaritas. Musik, tarian, dan acara komunitas menjadi pelarian dan sumber kebahagiaan bagi banyak orang. Anak-anak bermain bola di lapangan tanah, para ibu berdagang di pasar tradisional dengan senyum lebar, dan generasi muda mencoba menciptakan masa depan baru lewat pendidikan, teknologi, dan seni. Luanda adalah kota dengan dua wajah, satu menggambarkan harapan dan potensi besar, satu lagi mencerminkan tantangan yang nyata dan mendesak. Di masa depan kota ini bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Kota ini bukan hanya pusat politik dan ekonomi Angola, tetapi juga cermin dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang sedang membentuk identitas dan masa depannya sendiri. Di tengah kilau kemajuan dan geliat urbanisasi yang masif, Luanda juga menyimpan sisi gelap yang jarang terekspos ke dunia luar. Seperti banyak kota besar lainnya di negara berkembang, tantangan sosial, politik, dan ekonomi membentuk lapisan realitas yang kompleks. Bagi banyak penduduk, kehidupan di ibu kota bukan sekadar tentang peluang, tetapi juga tentang bertahan. Salah satu masalah paling menonjol di Luanda adalah korupsi sistemik. Selama bertahun-tahun, Angola dikenal sebagai negara kaya minyak yang ironisnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Hasil dari kekayaan alam tidak selalu mengalir ke rakyat, tetapi justru terkonsentrasi pada elit politik dan ekonomi yang memiliki akses langsung ke sumber daya negara. Skandal besar bahkan sempat mengguncang dunia ketika Isabel dos Santos, putri mantan Presiden Jose Eduardo dos Santos, dituduh menyalahgunakan kekayaan negara untuk memperkaya diri pribadi. Banyak warga percaya bahwa praktik-praktik semacam ini menghambat kemajuan nyata dan menciptakan lingkaran setan ketidaksetaraan. Walaupun Luanda tidak tergolong sebagai kota paling berbahaya di Afrika, masalah keamanan tetap menjadi perhatian serius. Kriminalitas jalanan, seperti pencopetan, perampokan, dan kejahatan dengan kekerasan, masih terjadi, terutama di malam hari dan di daerah padat penduduk. Kemiskinan yang meluas, pengangguran di kalangan muda, dan kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama tumbuhnya aktivitas kriminal. Banyak warga mengeluhkan minimnya kehadiran aparat keamanan yang efektif di lingkungan. Di permukiman Musekwes, persoalan sanitasi buruk dan krisis air bersih menjadi tantangan sehari-hari. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke toilet yang layak atau saluran pembuangan air, yang menyebabkan meningkatnya kasus penyakit seperti kolera, malaria, dan infeksi kulit. Layanan kesehatan juga masih jauh dari ideal. Rumah sakit pemerintah sering kekurangan obat-obatan, peralatan medis, bahkan tenaga medis yang cukup. Meski ada rumah sakit swasta berkualitas tinggi, biayanya tak terjangkau bagi sebagian besar warga Luanda. Pertumbuhan Luanda yang cepat tidak selalu diiringi oleh kesadaran lingkungan. Polusi udara, limbah plastik, dan penebangan liar menjadi masalah yang semakin terlihat. Banyak sungai dan pantai tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan. Di beberapa daerah, bau menyengat dari limbah domestik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pembangunan yang tidak terencana juga menyebabkan banjir saat musim hujan, karena sistem drainase yang tidak memadai dan alih fungsi lahan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai. Meski Angola sudah memasuki era demokrasi, kebebasan sipil masih terbatas. Aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang bersuara kritis terhadap pemerintah terkadang menghadapi intimidasi, penahanan, atau sensor. Demonstrasi damai seringkali dibubarkan paksa, dan media independen menghadapi tekanan besar. Bagi sebagian warga, berbicara jujur tentang kondisi negara masih dianggap sebagai tindakan berbahaya. Hal ini menjadi penghambat besar dalam menciptakan masyarakat yang transparan. Meski bayang-bayang gelap menyelimuti sebagian sisi kehidupan di Luanda, tidak berarti harapan telah padam. Di tengah ketimpangan dan tantangan berat, tumbuh generasi muda Angola yang mulai bersuara,
berinovasi, dan membangun komunitas berbasis solidaritas. Mereka aktif di bidang pendidikan, seni, teknologi, dan aktivisme sosial, mendorong perubahan dari akar rumput. Masa depan Luanda masih bisa dibentuk. Tapi untuk itu, cahaya harus menembus sisi gelap, dengan keberanian, kesadaran, dan komitmen terhadap perubahan yang berpihak pada rakyat.